Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Levala Sofian dengan NIM 211340028 dari kelas 3A jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Imalatul Khairat MPD. Di sini, saya ingin menjelaskan materi psikologi perkembangan tentang anak usia dini. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas apa itu perkembangan anak usia dini, kita harus tahu dulu nih perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kita mulai dari perkembangan. Perkembangan berorientasi pada proses mental, sedangkan pertumbuhan lebih berorientasi pada peningkatan ukuran dan struktur. Perkembangan berlangsung seumur hidup, sedangkan pertumbuhan mengalami batas waktu tertentu. Selain itu, perkembangan juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fungsional, sedangkan pertumbuhan yang bersifat biologis. Misalnya, pertumbuhan tinggi badan bisa dimulai sejak lahir dan berhenti pada usia 18 tahun. Sedangkan perkembangan, misalnya, perkembangan fungsional mata. Mata bisa mengalami perubahan pasang surut mulai dari lahir sampai akhir hayat. Anak-anak usia dini berada pada masa keemasan atau yang disebut juga Golden Age. Kenapa masa ini disebut masa keemasan? Sebab pada usia ini terjadi perkembangan yang sangat menakjubkan dan terbaik sepanjang hidup manusia. Di samping perkembangan fisik, perkembangan psikis juga mengalami hal-hal yang menakjubkan loh. Dari kemampuan berinteraksi dengan orang tua sendiri, sampai kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, perkembangan kemampuan kognitif ini memberikan sumbangan yang besar terhadap kemampuan bahasa, kemampuan emosional, kemampuan moral, bahkan kemampuan agama. Pada usia dini, anak belajar kata pertama yang diikuti ribuan kata berikutnya. Pada anak usia dini juga, anak mulai membedakan mana yang baik dan buruk. Dan anak-anak mulai mengenal nama Tuhan dan agamanya. Selanjutnya, kita memasuki perkembangan kreativitas anak. Kreativitas lebih dari sekedar memilih warna untuk lukisan atau gambar. Kreativitas merupakan cara berpikir pemecahan masalah dan juga penerapan pengetahuan. Sejak awal kehidupan, bayi dapat merespon terhadap berbagai perbedaan warna, suara, dan gerakan. Setiap anak usia dini mempunyai kreativitas yang berbeda-beda karena anak memiliki karakter dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan kreativitas yang dimiliki oleh seorang anak dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor, di antaranya adalah faktor lingkungan. Anak-anak yang berada di lingkungan yang baik, penuh perhatian, dan selalu memberi kegembiraan akan mempunyai kreativitas yang berbeda dengan anak yang berada di lingkungan yang protektif atau lingkungan yang kurang baik. Kreativitas juga merupakan suatu potensi pada diri seseorang loh. Potensi itu merupakan kemampuan untuk mengeluarkan gagasan yang kreatif. Gagasan-gagasan tersebut dalam bentuk ide-ide baru atau eksplorasi yang dikembangkan lalu dikombinasikan untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang diharapkan anak dapat lebih kreatif dan mampu berbuat sesuai dengan keinginannya melalui kegiatan yang dilakukannya. Kreativitas akan muncul pada diri anak yang memiliki rasa ingin tahu, imajinasi, dan eksplorasi. Kreativitas dapat dirumuskan sebagai kemampuan yang mencerminkan kelancaran, keluasan atau fleksibilitas, dan kemampuan untuk mengkolaborasi tiga hal, yaitu mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Anak yang kreatif akan selalu mencari dan menemukan jawaban. Dengan kata lain, mereka senang memecahkan suatu masalah. Pengembangan kreativitas menjadi salah satu hal yang memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Karena dari kreativitas anak dapat belajar untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan dalam dirinya dengan lebih optimal. Namun, anak tidak akan merespon atau mengaktualisasikan kreativitas dengan cara yang sama pada tiap-tiap anak. Berdasarkan pemahaman itu, maka setiap anak memiliki hak yang sama untuk menjadi kreatif dan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kreativitas dalam setiap kegiatan bermain yang sekaligus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada ciri-ciri kreativitas anak usia dini. Bagi orang tua yang tidak mengerti, terkadang anak yang kreatif justru dilabel sebagai anak yang nakal. Kreatif selalu memiliki ciri-ciri perilaku yang cenderung tidak bisa diam dan selalu ingin tahu. Sehingga apa saja yang dipegang menjadi suatu percobaan dari rasa ingin tahunya tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak sih, kreativitas anak usia dini juga memiliki ciri khas tersendiri loh.
Kreativitas anak didasari oleh ide dan pertumbuhan imajinasi dan fantasinya anak. Anak yang kreatif sangat peka terhadap rangsangan atau stimulasi dari dalam maupun dari luar. Mereka tidak dibatasi oleh bingkai apapun. Hal itu berarti mereka memiliki kebebasan dalam bertindak. Anak-anak kreatif juga cenderung terlibat dalam aktivitas. Anak usia dini juga memiliki fantasi dan imajinasi untuk membentuk konsep seperti dunia nyata. Nah, gimana? Menarik kan? Selanjutnya, kita masuk ke ciri-ciri kreativitas pada anak usia dini. Yuk, kita simak penjelasan berikutnya. Ciri yang pertama adalah kemampuan dalam keterampilan berpikir anak sangat lancar. Dengan kata lain, anak bisa menghasilkan banyak sekali ide, menghasilkan jawaban, memecahkan masalah, menghasilkan metode dan saran yang berbeda, serta selalu memikirkan banyak jawaban. Lalu, ciri yang kedua yaitu keterampilan berpikir yang dimiliki anak sangat fleksibel. Gimana sih maksudnya? Jadi, anak dapat menghasilkan ide, jawaban, pertanyaan yang berbeda dengan sangat mudah. Melihat masalah dari perspektif yang berbeda, mencari banyak pilihan dan arah yang berbeda, dan bisa mengubah pendekatan dan cara berpikirnya. Selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu keterampilan berpikir anak sangat unik. Dalam artian, anak dapat menciptakan ekspresi baru dan unik. Kemampuan itu juga untuk menemukan cara yang tidak biasa untuk mengekspresikan dirinya. Dan ciri yang terakhir adalah judgment, atau yang biasa juga dikenal dengan keterampilan dalam menilai. Gimana sih maksudnya? Jadi, keterampilan dalam menilai di sini maksudnya dengan menetapkan kriteria untuk evaluasi diri dan menentukan apakah suatu pertanyaan itu benar atau tidak. Dan, anak juga bisa berperilaku yang bijaksana hanya dengan membuat keputusan dan menghasilkan ide dalam situasi terbuka. Tetapi, tidak hanya menghasilkan saja, ia juga bisa melakukannya. Demikian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.